Mungkin karena KTKI beberapa waktu ini sering error barangkali ya. Jadi sudah diinput datanya berhari-hari, tiba-tiba muncul saat cek status seperti ini. Data Anda ditolak, permohonan ditolak. Silakan lakukan pendaftaran ulang menggunakan email dan PIN yang sama. Jadi kita disuruh input ulang lagi, bro. Nah, ini kan sebenarnya membuat tidak nyaman. Kita nunggu berhari-hari, bahkan 2 mingguan kadang-kadang. Hasilnya ya begini, disuruh input ulang. Oke lah, tidak apa-apa ya, kita coba lagi input dokumen ya dan datanya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, karena dia cuma meminta lakukan penginputan ulang dengan email dan PIN yang sama ketika pertama kali kita melakukan prosesnya. Nah, ini seperti halnya sebelum video-video saya yang lainnya juga, saat melakukan pemilihan data diri pastikan datanya sesuai dengan data STR lama ya, karena STR lama itu rujukannya ijazah. Kalau STR-nya salah, tidak sesuai ijazah, berarti STR-nya harus diperbaiki. Bisa kok mengirim berita ke helpdesk KTKI saat proses kita lakukan. Oke, jadi seperti biasa dokumen-dokumen yang kita siapkan untuk perpanjangan ini perpanjangan ya. Mungkin juga bisa terjadi pada teman-teman yang sedang mengurus STR baru ya, disuruh mengulang penginputan datanya dokumen dengan email dan PIN yang sama karena keseringan error, jadi data yang tadi kita masukkan terreset lagi oleh KTKI. Namanya banyak yang menggunakan ya, kadang-kadang dia seperti itu, memang nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita bisa terproses tetap STR-nya. Oke, masukkan dokumen-dokumen yang sama ya, foto ya, keterangan sehat ya, STR lama ya, karena ini perpanjangan nurse ya. Untuk nurse tidak ada bedanya dengan perpanjangan D3 dan D4, caranya ya sama saja. Bedanya kan cuma di ijazah saja, beda di kompetensi nantinya. Ada yang D3, ada yang nurse, ada yang D4. Ini benar-benar kita mulai dari awal ya. Jadi kita menginput lagi dengan data dan dokumen yang sama ketika kita waktu itu pernah menginput, akhirnya ketolak gara-gara apa? Gara-gara data kita ternyata disuruh input ulang karena terreset tadi. Dulu sih nggak pernah kejadian seperti ini. Ini baru-baru beberapa waktu belakangan ini ada kita harus menginput ulang seperti ini. Oke, lanjut ya. Jadi kalau sudah clear semua, klik aja tombol lanjut pada step 1, maka kita akan masuk ke step 2. Step 2 ini info administrasi, seperti yang sering kali saya katakan. Kalau kita bekerja ya pilih tempat bekerja, kerjanya di mana, di swasta kah atau di pemerintah untuk vaskesnya. Jadi teman-teman yang misalnya jadi dosen, nah itu biasanya kan rata-rata kalau mau punya STR, institusinya pasti pendidikan kebanyakan swasta ya. Kalau dia negeri itu rata-rata dia juga bekerja di rumah sakit, jadi biasanya milih rumah sakitnya saja. Oke, kemudian masukkan semua data-datanya. Tadi langsung sudah terinput otomatis ya. Nah, ini sering kita pantau ya, untuk kompetensinya harus dirubah soalnya. Oke, selesai. Kemudian kita validasi juga sudah clear, tidak ada kesalahan lagi, tinggal selesai gitu ya. Selamat registrasi selesai. Kita bisa cek status seperti ini, pantau di email. Kalau sudah benar dan tidak ada perbaikan lagi, biasanya akan langsung seperti ini. Coba kita lihat, cek status. Ya, keluar kode billing. Kode billing inilah nanti yang akan kita bayar ke bank ya. Ini kode billingnya ini adalah pajak ya. Jadi bukan setoran, bukan pembayaran, tapi dia pajak. Pajak PPh 21 ini, pajak negara. Kita bayar ini, STR ini adalah untuk memberikan pajak pada pemerintah.
Selanjutnya kode billing tersebut kita bayar melalui bank, teller bank bisa bank mana saja ya, bank BRI, bank BPD, bank apa, BCA, bank semua bank ya, bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta besar bisa. Nah, ini kalau kita menggunakan ATM bisa ya seperti ini juga. Nah, caranya tadi kan kita pilih apa? Pajak PNBP. Oke, seperti itu aja. Pokoknya kita pilih pajak PNBP, MPGN lah pokoknya. Jangan pembayaran, tapi jangan transfer, tapi pembayaran pajak. Oke, kalau kita menggunakan mobile banking, kita tinggal penerimaan negara yang kita inginkan, kemudian IDR itu ya, pajak 100.000-nya masukkan kode billingnya, seperti itu ya, kode billingnya masukkan. Kalau mau detail videonya ini cepat videonya saya buat ya, yang detailnya coba cari di video saya yang lain tentang pembayaran kode billing STR. Banyak kok, ada 3 caranya malah. Lewat ATM ada, lewat mobile banking ada, kemudian lewat transfer langsung ke teller juga ada. Itu saya buatkan videonya, jadi pilih saja. Oke, setelah kita bayar, maka nanti kita akan pemberitahuan sudah terbayar dan menunggu berikutnya. Coba kita cek status di langkah berikutnya. Permohonan Anda sudah lunas. Nah, kan sudah kita bayar tuh. Pengajuan Anda sedang menunggu persetujuan MTKI untuk dilakukan tanda tangan elektronik. Jadi di sini data kita tuh dianu lagi, dicek lagi apakah ada masalah atau tidak lagi ya. Kemudian ditandatangani secara elektronik oleh Ketua KTKI. Selesai, maka kita tinggal menunggu pencetakan STR-nya. Berapa lama prosesnya? Bergantung, kadang-kadang sehari bisa. Karena juga seminggu, kadang 2 minggu ya. Karena antrian kan. Nah, kalau sudah dicetak, maka tinggal dikirim. Permohonan sudah dicetak dan menunggu pengiriman ya. Oke ya. Setelah itu dikirimkan STR kita. Formalnya sih kalau dari pembayaran ke pengiriman STR itu sampai kantor pos 2 minggu ya, selama ini yang saya perhatikan. Jadi, nah kalau sudah begini kan sudah terkirim. Tinggal saja tunggu telepon. Atau kalau kita tidak kelamaan ya sudah, langsung aja datangi ke kantor posnya. Cek aja sendiri apakah STR-nya sudah dikirimkan. Oke ya, sampai di sini saya kira bisa dipahami prosesnya. Mudah-mudahan lancar proses penerbitan STR-nya.